Halo, perkenalkan nama saya Rahmando Purba dengan NIM 241910101027. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rangkaian seri, rangkaian paralel, dan resistor. Yang pertama kita mulai dari rangkaian seri. Jadi rangkaian seri itu adalah rangkaian listrik yang komponen penyusunnya disusun secara berderet hanya melalui satu jalur aliran listrik. Dengan kata lain, rangkaian ini merupakan rangkaian yang disusun tanpa adanya cabang. Hal ini menyebabkan kaki-kaki komponen tersebut saling terhubung hingga akhirnya kedua ujung rangkaian dihubungkan dengan sumber listrik. Contoh penggunaan rangkaian seri adalah pada lampu di taman, lampu tumbil, lampu ruang tamu, dan pemanas air. Ya, ini adalah contoh rangkaian seri. Dari contoh ini kita bisa lihat terdapat 3 lampu sebagai resistor dan ada satu jalur kabel dengan satu sumber arus yaitu baterai yang dirangkai sehingga dapat membentuk rangkaian seri. Berikut ini adalah contoh soal rangkaian seri. Jika 3 buah hambatan dipasang secara seri, masing-masing hambatan bernilai 0,7 ohm. Tentukan nilai hambatan total rangkaian tersebut. Nah, yang harus kita ketahui R1 sama dengan R2 sama dengan R3. Maka yang ditanya adalah R total. Berarti R total itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Tinggal dijumlahkan aja ketiganya. 0,75 tambah 0,75 tambah 0,75. Dan rangkaian totalnya itu adalah 2,25 ohm. Selanjutnya ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat listrik yang disusun atau dihubungkan secara berjajar atau bercabang. Konfigurasi ini membuat rangkaian paralel memiliki lebih dari satu jalur arus atau membentuk percabangan di antara kutub-kutub sumber arus listrik. Setiap bagian dari percabangan itu disebut sebagai rangkaian percabangan. Arus listrik akan terbagi-bagi begitu memasuki titik percabangannya. Untuk contoh penerapan di rangkaian paralel ini mungkin kita bisa lihat dari jalur PLN. Itu biasanya digunakan untuk mengalirkan listrik dari sumber arus ke rumah-rumah warga. Atau contoh yang lainnya itu ada di TV, mesin cuci, kipas angin, ataupun alat listrik lainnya. Nah, ini contoh rangkaian paralel. Dari contoh ini, komponen listrik atau beban terhubung secara paralel dengan sumber tegangan atau sumber daya listrik utama. Dalam rangkaian paralel ini, setiap beban terhubung langsung ke sumber tegangan dan memiliki potensial yang sama. Ini berarti bahwa arus dapat mengalir melalui setiap beban secara independen, tetapi tegangan yang diberikan ke setiap beban tetap konstan. Berikut ini adalah contoh soal rangkaian paralel. Terdapat sebuah rangkaian paralel yang terdiri dari 3 buah resistor dengan nilai 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm. Pada rangkaian ini mengalir tegangan sebesar 18 volt. Tentukan nilai total dari arus yang mengalir pada rangkaian. Yang pertama kita ketahui ada R1 dengan nilai 5 ohm, R2 10 ohm, dan R3 30 ohm, dan I-nya atau tegangannya 18 volt. Maaf, V-nya atau tegangannya itu 18 volt. Nah, yang harus kita cari itu adalah I total atau kuat arus total pada rangkaian. Pertama kita cari R-nya terlebih dulu. Caranya yaitu 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Selanjutnya masukkan masing-masing R1, R2, R3. Jadinya 1 per R paralel sama dengan 1 per 5 tambah 1 per 10 tambah 1 per 30. Itu jadinya sama dengan 6 tambah 3 tambah 1 per 30. 1 per R paralel sama dengan 10 per 30, maka R paralel sama dengan 30 per 10 sama dengan 3 ohm. Maka kita masukkan rumus V sama dengan 1 kali R, I pindah ke ruas kiri, maaf,
kita masukkan rumus V sama dengan I kali R. I kita pindah ke sebelah kiri, jadinya I sama dengan V per R. I sama dengan 18 per 3 sama dengan 6 ampere. Maka nilai kuat arus total pada rangkaian paralel ini adalah 6 ampere. Yang ketiga itu resistor. Apa resistor? Resistor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian. Komponen ini memiliki resistensi yang menentukan sejauh mana aliran arus listrik akan mengalami hambatan. Resistensi diukur dalam satuan ohm. Resistor memiliki kemampuan untuk mengurangi arus listrik tanpa mengubah bentuk gelombangnya. Fungsi utama resistor dalam rangkaian elektronik adalah untuk membatasi aluran arus listrik atau mengatur tegangan yang mengalir dalam suatu sirkuit. Resistensi yang dimiliki oleh resistor akan menyebabkan penurunan tegangan seiring dengan peningkatan arus listrik. Ini berarti resistor berperan dalam melindungi komponen elektronika lainnya dari aliran arus berlebihan yang dapat merusaknya. Nah, kalau misalnya kalian bingung ini contohnya di mana, ini bisa kita lihat di rumah-rumah, mungkin belum semua rumah, ada yang dipasang resistor di rangkaian listriknya. Itu misalnya, semisal di rumah itu batasannya sekian lah misalnya. Nah, kalau semisal di rumah itu sudah melebihi batas, biasanya bisa dibilang lompat atau listriknya tiba-tiba mati. Nah, itulah contoh rangkaian yang dipasangi resistor. Gunanya apa? Agar tidak merusak rangkaian-rangkaian yang lainnya. Biasanya itu bisa terbakar atau hangus dan segala macam. Nah, yang berikut ini adalah contoh soal resistor. Dari gambar itu kita bisa lihat ya, ada pita coklat, hitam, merah, dan emas. Soalnya sebuah resistor memiliki warna coklat, hitam, merah, dan emas. Tentukan nilai hambatan resistor tersebut. Pita pertama coklat itu 1, pita kedua hitam itu 0, pita ketiga merah itu 10, dan pita keempat emas itu 5%. Nah, nilai hambatan itu sama dengan pita ke-1, pita kedua dikali pita ketiga dengan toleransi pita keempat. Maka 10 kali 10 kali 10 pangkat 2 toleransi 5%. Jadinya 1000 ohm toleransi 5%. Jadi nilai hambatannya resistor adalah 1000 ohm dengan akurasi 5%. Sehingga nilai resistor memiliki rentang 5% atau 0,05. Batas bawah itu bisa didapat dengan nilai hambatan kurang akurasi. 1000 ohm dikurang 0,05 dikali 1000 ohm. 1000 ohm dikurang 50 ohm jadinya 950 ohm. Dan itulah nilai hambatan resistornya.